gimana dengan Chelsea nih? Tadi malam fans Chelsea bangga banget coach sih ini kayak Havertz lah, Werner. Ya Havertz kan emang nyetak golnya cuma di piala-piala begini doang kan, artinya. Gue lihat lawannya tim udang anjay. Makarombe apalah namanya aja Makarombe judulnya The Streams udang, beneran udang. Satu tim itu dari divisi 69. terus hasil lengkapnya ya, Arsenal melawan siapa? Oh ya kemarin Arsenal lawan Newcastle ya. MU, Watford, Aston Villa, Liverpool ya kalah lah. Ini bocah-bocah yang main kan. Terus juga siapa lagi sih? Tottenham melawan juga tim kecil kan. 5-0 sama Everton juga menang tipis 2-1 lawan Tottenham. Oke lanjut coach. Terus yang diturunkan itu benar-benar banyak pemain inti. Iya kemarin. Ini yang gue bilang ya. Main. Kalau kita berpikir positif, Lampard mungkin ingin memberikan trofi. Percaya diri lagi. Okay. Lawan tim yang minimal cetak gol dulu ya. Lu bisa cetak gol, lu bisa main lepas dan lain. Tapi di sisi lain dia ambil risiko juga. Kalau cedera gimana? Iya kan? Dan gue nggak tahu apakah ini smart move dari Lampard atau tidak. Karena untuk gue, lu tidak bisa menang 4-0 terus menjadi garansi bahwa next match lu akan menang. Yang jadi masalah dengan Lampard kan adalah pilihan pemain dan strateginya. Bukan kualitas pemainnya. Betul. Ya kan? Nah, apakah itu berubah setelah match ini? Gue sih nggak yakin. Gimana Dev ngelihat? Ya ini apakah benar faktor Lampard memberikan biar mentalnya lega dulu lah si Havertz sama Werner ini tekanan terlalu tinggi di Premier League. Percaya diri lebih naik lah. Dia ngitung kan Ji? Dia ngitung nih. Ngitungnya itu Lampard gini. Sekarang kan dia immense pressure gitu dari media, dari fans, dari Abramovich gitu kan. Bahwasanya ini harus diintegrasi segera gitu kan Werner sama Havertz. Jadi dia ngambil resiko, dia ngerasa pilihan untuk mengambil resiko itu lebih rasional ketimbang dia nggak sama sekali untuk ngasih kepercayaan diri ke kedua pemain ini gitu kan. Makanya diturunkan dari menit pertama. Terus ya lu lihat lah di situ yang tampil kan sebenarnya ya pemain kelas 2 gitu kan. Di situ ada Billy Gilmore, ada Rudiger yang emang musim ini nggak kebagian main, ada Dave di situ, Azpilicueta, Emerson ya, sama Emerson Palmieri gitu kan. Dan dimainin lagi. Yang gua heran sampai kayak Ziyech turun semua. Itu umpan-umpan silangnya yang nyambut Havertz gitu karena harusnya nggak di situ mainnya gitu kan. Ya jadi buat gue ya ini pilihan yang harus diambil, mau nggak mau diambil sama Lampard. Kalau ini nggak diambil, dia semakin kesulitan dan tekanan terhadap dia itu semakin tinggi. Lu kalau jadi Abramovich, emang lu lihat skor kayak gitu? Enggak. Ya enggak lah. Dan iya dong, ya enggak lah. Kalau lu lihat secara tren, ada nggak pelatih Chelsea berapa musim terakhir yang stay lebih dari semusim setengah? Nggak ada. Oh, ya, Maurizio Sarri semusim berapa doang? Conte. Semusim lebih dikit, Conte semusim setengah. Jose Mourinho semusim setengah. Yang kedua setelah dia juara, musim berikutnya Armstrong kan. Nah, Lampard kan posisinya sama sekarang. Lagi dengan tekanan yang benar-benar luar biasa dan siapa yang bisa tapi sih kalau sekarang seandainya ya Lampard minggu depan dipecat, untuk gue sih make sense. Kenapa lu Chelsea harus menyelamatkan Champions League? Karena Champions League ada income besar banget. Dan itu bisa diselamatkan kalau ada angin segar masuk. Ngerti nggak? Dan itu bisa lakukan dengan pergantian. Lu mau kasih peluang sampai kapan lagi? Dia udah 1,5 tahun loh. Iya, dan progresnya malah turun karena naik. Iya, gitu kan. dan bukan masalah skor. Karena prinsip gue, pada saat lu bermain bagus, skor itu menang itu akan datang sendiri. Tapi kalau udah main jelek, lu berharap menang, emang jatuh dari langit. Sekali-sekali bisa ugly win. Kan nggak selalu begitu. Tapi kalau kemarin kan mungkin karena banyak faktor yang membuat ini kayaknya proyeksi Lampard kan adalah pasti ingin masang Ziyech, Havertz dan juga Werner bersamaan di starting line up gitu kan. Kemarin kan banyak problem dengan adanya COVID lah, dengan cederanya Ziyech terutama yang membuat belum terjalin chemistry. Tapi kalau misalkan 3 pemain ini bisa bugar terus, menurut kalian potensinya bagus ya sih untuk ya bukan di atas kertas doang, dari secara sekarang lihat main di Chelsea bisa dapat nggak nih ritmenya? Gue kan selalu bilang dan lu pasti inget, pelatih hebat adalah pelatih yang memanfaatkan kapasitas pemain. Bisa memaksimalkan. Iya kan? Kalau lu punya seorang Werner, di mana dia di Red Bull main 4-4-2 dari area kiri, bukan sebagai winger, lu taruh berharap dia bermain sebagai, nggak akan jalan. Ngerti nggak? Lu punya seorang Ziyech,
dari kanan masuk ke dalam, Ziyech match terakhir stay di kanan, nggak akan jalan. Itu yang salah siapa? Ya pelatih lah. Pelatih lah. Itu yang gue maksud gitu loh. Jadi kalau lu masih lihat harapan, gue sih nggak ngelihat ada harapan lagi. Tinggal tunggu waktunya dipecat. Ngelihat ini kan kemarin alasannya fans Chelsea adalah masih butuh waktu dengan 2 pemain ini karena mereka kemarin sempat terganggu dengan kebugaran, Ziyech juga cedera. Tapi ketika Ziyech dan 2 pemain ini bisa dimainkan terus, apakah harapan itu ada gitu untuk naik? Individually, gue ngerasa skuad Chelsea salah satu yang bisa bersaing musim depan untuk juara. Setuju. Secara tim? Individually ya, Iya. Kualitas individu. Kualitas Ini salah satu yang paling individu. bagus. Iya, ini yang datang-datang sekarang cuma butuh waktu untuk adaptasi nih, Ji. Iya. Buat gue, kasih mereka waktu untuk full potensial aklamitasi di Liga Inggris. Nggak, Apakah dia bisa menjadi pesaing kontender dari Premier League musim depan? Itu menurut gue for sure. Tapi apakah dengan Lampard, gue nggak yakin. Nah, gitu. Exactly. Apakah Lampard bisa memanfaatkan kualitas individu ini? So far kan tidak. Ya, tapi kan tapi kan kadang banyak pemain bintang pun ketika disatukan belum tentu juga bisa mix kan. Griezmann. Ya dulu pun di contoh. Chelsea pun eranya kayak Shevchenko, Torres ataupun Itu kan tugas pelatih. era zaman dulu juga Itu banyak tugas yang gitu. pelatih bahwa semua pemain datang, dia harus membuat pemain ini nyaman secara teknis dan non teknis, biar pemain ini bisa perform. Ya. Itulah hebatnya Jose Mourinho. Itulah hebatnya Jose Mourinho. Ya kan? Wis akhirnya. Nih, tolong di record ya. Nih. Dia itu hebat, dia itu lebih ke psikolog. Iya. Ngerti nggak? Motivator. Ya, Reguilon tinggal sendiri, pesta Natal sendiri, dikasihin makanan sama dia. Tapi- hanya Reguilon, dia nggak. Tapi bohong kan? Habis itu bohong kan? Regulernya bohong. Nggak, ini sebuah contoh aja. Kalau soal psikologi, Mourinho is one of the best. Paham ya dia gitu. Taktik, sorry itu saya. Tetap ya kalau Karena bertahan doang, nggak demen ya. Kalau taktik bisa diadu sama gue. Oke, kalau itulah. Tapi kita masih akan melihat performa Chelsea. Ini kan menangnya baru di kompetisi lawan tim udang, kompetisi juga FA Cup. Kita lihat apakah di Premier League dia mampu bersaing dengan tim-tim dengan pemain-pemain yang memang sudah bugar. Kalau kita lihat dari sebelum kita ke Arsenal nih, Leeds kemarin what happened with Leeds dengan yang katanya permainan menghibur, dia bisa menang 4 gol, dibobolin 4 gol. Tapi kemarin lawannya Crowley loh, dibobolinnya gila kemarin tuh skornya. Ini emang udah Leeds ini emang cuma tim hura-hura. Apa gimana sih mainnya coach, filosofinya lo sebagai pelatih nih, filosofi ngeliat nih Bielsa Leeds nih. itu defense-nya Jelek. kayak public toilet di mall. Selamat sore, silakan masuk. Gak ada, oh iya ada. Monggo. Ngerti Ngerti nggak? Ada kayak gitu ya. Iya bener, kan? betul, iya. Sore Pak, monggo masuk. Nah, defense-nya Leeds kayak gitu dan itu nggak berubah. Dan ini yang mungkin salah satu kritikan yang gue berikan terhadap Bielsa. Sepak bola itu nggak hanya menyerang, lu juga fokus ke bertahan. Bukan lu harus bermain bertahan ya, Iya. tapi bertahan adalah bagian dari sepak bola. Lu boleh cetak 6 gol, kebobolan 5, lu masih menang kan? Iya. Tapi apakah lu kebobolan 5 terus dengan defense kayak gitu? Kan bisa lu kebobolan 7 atau 8, ngerti nggak? Jadi ini menurut lo karena faktor pelatihnya, bukan cuma karena kualitas pemainnya juga Iya. Justru kalau lu punya kualitas pemain yang menengah ke Pas-pasan, bawah, iya. kok lu mainnya terbuka banget gitu loh. naif Ngerti nggak? banget ya. Naif banget kan? orang ya. Iya benar-benar gue setuju banget sih itu. Tapi dari Arsenal nih yang juga kemarin menang juga kan coach lawan Newcastle, lawannya emang nggak kaleng-kaleng tim Premier League. Tapi kemarin menjadi sorotan adalah Smith Rowe coach. Ini beberapa pertandingan terakhir benar menjadi pemain yang diandalkan sama Arteta. Perannya seperti apa sih dulu kan ya? Dulu cuma pemain-pemain biasa aja gitu kan, fringe player. Apa yang membuat dia sekarang bisa begitu? Gue terganggu banget sama Iya sama. Apa yang membuat dia sekarang begitu menjadi vital buat gini ya, Arteta? gue bikin YouTube di Just Talk, Arsenal sama MU itu ugly win untuk gue. Arsenal itu main dengan adanya Willock, Oba. Suarez, Pepe, Rice Nelson, itu ancur-ancuran. PP keren. Jelek banget. Asli jelek banget. Emang iya Arsenal berubah pada saat Smith Rowe masuk, pada saat Smith Rowe sama Bukayo Saka masuk, Bukayo Saka sama pasti kan? sama Lacazette masuk, baru berubah. Baru kembali lagi ke Arsenal yang kita kenal 3-4 match terakhir. Iya 3 match terakhir itu ya. Mainnya smooth dan layak menang. Ya. Arsenal main jelek, Newcastle lebih jelek lagi. Serius.
Arsenal itu jelek kemarin di 90 menit lah atau 70 menit lah. Setelah dua pemain Bukayo Saka, Emil Smith Rowe masuk di menit 70-an kalau nggak salah, itu lebih smooth lah. Lebih fluid mainnya Iya kan. kan? Saka Dan yang masuk. bikin gue bingung, si Arteta kampret ini nggak mau jual Nketiah pula. Iya, nggak laku juga Nketiah dijual kemana? Wolves mau beli dia 40 juta. Wolves kayaknya lebih tertarik Diego Costa di belakangan juga kan nyarinya. Ya gue nggak. Soalnya dia nyari striker yang benar-benar yang Gue udah nggak Raul ngerti lah. Jimenez gitu kan. Tapi gue WhatsApp Fabrizio, dia bilang Arteta nggak mau jual. Fabrizio Romano. Fabrizio Romano lah. Nih, lo ngeliat ini Smith Rowe nih gaya mainnya menurut lo kenapa jadi vital banget sih buat Arteta? Ini Ji, Sorry, gue potong intermezzo. Kalau lu orang yang ikutin Twitter gue sudah lama, 3 tahun lalu pada saat Arsenal ke Singapura, ICC. ya, gue udah bilang Smith Rowe sama Bukayo Saka Bagus. yang main bagus. Iya. Tapi gue nggak dengar. Coba tolong dicek lagi. Gue taunya Twitter dulu gua. Guendouzi, cuman ya attitude-nya berantakan. Guendouzi juga bagus, Ya, cuman attitude-nya. belum bisa menjadi pemain yang Iya, konsisten buat gue. karena attitude-nya, kan lu nggak bisa ngelihat attitude-nya. Gimana nih, Smith Rowe nih, menurut kalau lo? gue ngelihat, gue suka banget nonton pemain muda. Gimana Zaman gue efektif? di Manchester, gue paling sering nonton FA Youth Cup karena di situ adalah barometer siapa yang akan make it to the next level. Di situ Rashford keluar, di situ Kelly. Youth Cup di mana? FA Youth Cup, coach. Oh, FA FA Youth Youth Cup. Cup. Ya. Nah, itu barometernya kan yang Udah setiap tahun kan ada. Nah, salah satunya tuh ya ini orang Bukayo Saka itu dari Arsenal itu adalah potensi yang bagus. Ketika itu angkatannya Sancho, angkatannya Foden. U16 itu ya? Kalau ketemu itu gue ngeliat oh ini beda. Piala Dunia itu. Kalau di level pemain muda lu langsung bisa identify oh ini lebih jago dari yang Iya, lain. betul. Gitu. Cuman permasalahannya Ji, yang gue lihat di pemain-pemain level FA Youth Cup itu siapa yang bisa Mentas naik beneran ke ya. next level itu yang susah. Gue udah ngelihat Banyak banget berpuluh-puluh pemain yang pemain punya yang Ya, itu- skillnya. di level youth itu bagus banget. Potensinya Contoh tinggi. Angelino. Iya. Angelino sekarang kan di Leipzig. Leipzig. Itu Ji, kalau di FA Youth Cup dulu sama di Champions League Youth, itu ngacak-ngacak di sayap. Tapi begitu naik ke first team, Sebenarnya nggak jelek juga Angelino. Biasa Cuman Pep aja. nggak suka dia aja. Nggak, cuman emang di City dia dia- nilai gue lumayan loh. Defense-nya tapi berantakan waktu di City emang. Iya, dia. Kalau di Leipzig bagus betul, dari serangan. karena dia lebih Nyerang. lebih menyerang. Iya. dia aslinya tuh posisinya attacking midfielder kiri, coach. Awalnya di No youth tuh dia wonder, bener-bener. sayap kiri. Iya. Dia nggak bisa berhasil bersaing dengan talent-talent lain yang ada di situ. Akhirnya dia convert ke back kiri sampai sekarang. Nah ini yang gue lihat apakah si Smith Rowe sama gue lihat Saka bisa. Saka sih udah keren nih, udah kelihatan. konsisten lah gitu ya Ini Saka. ini yang masih buat gue Smith tanda Rowe gue tanya. bisa. Yang gue pertanyakan tahu siapa? Dan banyak fans Arsenal pasti nggak setuju sama gue. Tuh. Martinelli. Oh Martinelli. Nah gue juga, Martinelli untuk gue pemain biasa banget. ini menurut gue malah bagus Martinelli. Dia bagusnya apa? Etos kerjanya, Ya, itu justru work penting. ethicnya, itu kerja. Ya, ya. Tapi bakatnya, Ya. first Skillnya. touch-nya, skillnya, itu biasa banget. Tapi lo ingat gak sih coach yang dia ngegolin yang setengah lapangan Tapi dia soloran punya itu speed, loh? Coach. Itu kan dia punya skill Lo- yang lo nggak tahu? rata-rata Iya. kan? Yang Kante sampai jatuh kan? Iya, Ya kan? kalau Kante nggak jatuh, Iya. nggak bakal dapat. Kenapa? Karena first touch-nya itu kejauhan. Oh. Lu perhatiin lagi. Iya. Oke. Justru untuk level yang kalau mau mempersulit Liverpool sama City, Nah, first touch itu penting, kualitas itu penting. Dan Martinelli itu cuma ngangkat. Kenapa dia bisa memotivasi para pemain Arsenal sebegitu hancurnya Arsenal main kerja keras. sampai Emil Smith Rowe sama Martinelli hanya dengan lari-lari aja keangkat. Ngerti nggak? Sehancur itu Arsenal. Ya tapi lumayan berarti Arteta bisa memaksimalkan pemain-pemain muda ini bisa Ya, jadi bersinar gitu gue kan? setuju. Dibanding pemain-pemain Iya. tuanya gitu kan? Jadi sekarang kelihatan seolah-olah Martinelli ini hebat. Ngerti nggak? Punya kontribusi banyak ya. Tapi sampai detik ini, dari pendapat gue pertama tentang dia, sampai sekarang gue nggak berubah. Ya makanya bisa sama Madinah tadi katanya. Koci kan jadi bintang tamu kok- YouTube aku lagi. kok kayak Intan Kan sih? sama Dina. Koci juga ya nanti ya. Dokter Boyka juga ya. Emang bahagia deh saya kadang-kadang. Bangke. Nanti nggak Karena ada. aku udah lama nggak siaran orasi di sini. Udah ngajar deh saya lama-lama. Intan minta diperiksa nih kayak ada kode banget. Nah, Inter bisa seri kemarin sama Roma. Karena emang dua-duanya cemen apa gimana? Jadi kasih asoy versi kalian dong. Emang mulai kurang ajar, biarin aja bilang lagi di puncak, diem dulu aja nih, sabar, minta. Ya udah Kak Panji, nanti aku umumin ya Kak Panji. Kapan?